Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wa tilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil 'alil qadril 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, masyayikh, saudara-saudara sekalian, para pendengar, para bersawan, para follower yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Atqiyah karya Kiai Syekh Saleh Darat, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk beliau dan juga penulis nazam Syekh Yandina Al-Malibari, serta kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberi manfaat ilmu kita fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-21 yang lalu, terakhir pada bagian akhir kami sampaikan bahwa Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an berkata bahwa auqatul abdi, bahwa waktu-waktu hamba itu tidak lebih dari 4 hal, yaitu nikmat, musibah, maksiat, dan taat. Ketika manusia mendapatkan nikmat, maka diperintahkan bersyukur. Kemudian ketika manusia diberi cobaan, diberi musibah, diperintahkan untuk bersabar. Termasuk apabila didolimi manusia, maka maafkanlah. Kemudian apabila manusia berada dalam maksiat, maka diperintahkan untuk minta ampun dan menyesali perbuatannya. Dan ketika berada dalam ketaatan, justru di situ kewajiban dan adab manusia adalah suhudul minnah minallah. Dalam arti ketika kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, justru kita harus menunjukkan rasa senang karena menerima anugerah bahwa bisa berbuat taat itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Biasa dengan khauqalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindarkan dari kejelekan dan tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada pertemuan ke-22, Syekh Saleh Darat menjelaskan bahwa asal makna sufi adalah orang yang memakai baju wul atau baju dari bahan bulu domba, yaitu pakaiannya sebagian sahabat yang tinggal di pojok Masjid Madinah. Sedangkan ciri khas ilmu tasawuf itu terjadi khilaf di antara para ulama. Bahkan Syekh Saleh Darat menyampaikan khilafnya ulama tentang ilmu tasawuf itu lebih dari 1000 qaul ulama dalam menjelaskan karakteristik sufi. Nah, kemudian sebagian ba'dul arifin berpendapat bahwa perilaku sufi itu mesti melakukan 3 hal, yaitu berpegang pada fakir atau iftikor, berpegang pada fakir atau memfakirkan diri. Kemudian tahqiq dengan hina atau menampilkan diri sebagai orang yang hina. Kemudian mendahulukan orang lain. Kemudian meninggalkan iktirad atau mencela dan kemudian selalu ikhtiar.
Imam Sahal berkata bahwa orang sufi adalah orang yang jernih hatinya dari kegelapan duniawi. Hatinya penuh fikir. Zawa di dalam hatinya, atau dalam hatinya menyembunyikan antara emas dan lumpur. Hatinya menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan menghadap atau dengan meninggalkan manusia. Walhasil, sufi itu hatinya tidak senang duniawi atau enggan terhadap duniawi. Perilakunya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai mulazamah adab ma'allah. Disertai mulazamah adab ma'allah. Ba'dul arifin, sebagian orang arif berkata, sudah 20 tahun aku tidak pernah selonjorkan kakiku ke arah kiblat ketika khalwat. Tidak lain adalah sebagai adab ma'allahi ta'ala. Jadi ada sebagian orang arif menselonjorkan kakinya ke arah kiblat saja itu dihindari. Kemudian Imam Nawawi berkata, barang siapa tidak beradab dengan rajanya, maka akan dibenci oleh sang raja. Barang siapa tidak beradab dengan rajanya, maka berarti menyerahkan rajanya kepada orang yang akan membunuh raja itu. Selanjutnya Ibnu Atha berkata bahwa nafsu itu memiliki watak yang kurang. Maka status hamba diperintahkan mulazamah adab, melazimkan adab atau sopan santun atau etika. Maka barang siapa tidak beradab akan ditolak dari pintu. Maka seagung-agungnya adab, seluhur-luhurnya adab adalah mulazamah itba. Melazimkan itba, maksudnya itba Rasul. Kemudian Syekh Nandim berkata, idla dalila ala tariqi ilal ilahi illa mutaba'atir rasulil mukmila. Mulane dadi wajib ngreksa sunnah lan adab krana ora ana dalil ingkang nuduhaken ing atase dedalan ingkang dadi bisa nekaaken ilallahi ta'ala angin kudu manut kelakuane Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang wis nyampurnaaken ing umate kabeh. Jadi menjadi wajib untuk memelihara sunnah dan adab. Wajib memelihara sunnah dan adab. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan jalan menuju Allah. Saya ulangi, tidak ada dalil yang menunjukkan jalan menuju Allah kecuali harus mengikuti perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus menyempurnakan akhlak bagi semua umatnya. Jadi maksudnya wajib bagi salik untuk mengikuti perilaku Rasul. Dan ini penjelasan atau syarah dari Syekh Shaleh Darat terhadap bait Nandom tersebut, bahwa wajib bagi salik untuk mengikuti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada jalan menuju Allah kecuali harus mutaba'ah Rasul, mengikuti Rasul, baik ucapan beliau, perbuatan lahir beliau, bahkan batin beliau. Sedangkan mutaba'ah Rasul merupakan ciri mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Dari sini dijelaskan oleh Syekh Shaleh Darat, apabila engkau cinta pada Allah, maka ikutilah Nabi.
tentu Allah akan mengasihimu. Jadi jika engkau cinta pada Allah, ikutilah Nabi. Kalau engkau ikuti Nabi, tentu Allah mengasihi kamu dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Karena semua kebaikan itu bertumpu pada itba. Semua kebaikan bertumpu pada itba Rasul dan semua kejelekan itu bertumpu pada ibtidah atau pada bid'ah. Abdullah ibnu Mubarak radhiyallahu an berkata, barang siapa memudahkan adab, barang siapa memudahkan adab atau menggampangke bahasa, barang siapa membuat mudah adab atau memudahkan adab, maka akan disiksa dengan meninggalkan sunnah. Barang siapa memudahkan sunnah, maka akan disiksa dan meninggalkan fardu. Barang siapa memudahkan meninggalkan fardu, maka akan siksa dengan hilangnya makrifat dan tercegah makrifatnya. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-asi yuridul kufra, bahwa orang yang berbuat maksiat itu dialah yang menghendaki kekufuran. Jadi orang yang berbuat maksiat itu betul-betul dia yang menghendaki sendiri akan kekafirannya. Maka orang yang memudahkan makruh akan menarik yang haram, dan orang yang memudahkan haram akan menarik pada kufur. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya Nadim berkata, fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi fatattabi'an wa tabi'an la ta'tila, wajib mutaba'ah Rasul ing dalam tinggai Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ing dalam penggaweane lan ing dalam dawuhe, moko amriya keterangan sira ing dalam perkarane tingkahe lan penggaweane lan dawuhe Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking pira-pira hadise Gusti Rasulullah lan nuli manuta sira ing Gusti Rasul, moko aja nyimpang sira saking mutabaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Indonesia, wajib mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan, perkataan maupun ahwalnya. Maka carilah keterangan yang berkaitan dengan perilaku Nabi, perbuatan Nabi dan ucapan Nabi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikutilah, jangan sampai engkau menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Selanjutnya, Syekh Shalih Darat memberi syarah bahwa tidak ada jalan yang diridhoi oleh Allah dan tidak ada jalan yang biasa sampai kepada Allah kecuali mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perilaku beliau, perbuatan beliau maupun ucapan beliau. Maka ittiba itu merupakan dasar dari semua sa'adah. Ittiba atau mengikuti Rasul itu merupakan dasar atau asal dari semua kebahagiaan. Karena ittiba Rasul itu sebagai dasar sa'adah atau kebahagiaan bagi manusia. Maka Syekh nanti memberitahukan bahwa sesungguhnya torekoh para syekh itu keluar dari nas Al-Quran. Berasal dari nas Al-Quran. Jadi torekoh para syekh itu tidak keluar dari nas Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Syekh Nandim berkata, wa tariqu kulli masyayikhi qad quyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assala. Ana dene tarekote saben-saben para guru tarekot iku teman-teman manut lan nurut kelawan kitabullah Al-Qur'an lan manut kelawan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hale karo iku asal karone. Jadi tarekoh, setiap guru tarekoh adalah betul-betul mengikuti dan berpedoman
pada kitab Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Quran dan hadis atau Al-Quran dan hadis dua-duanya adalah dasar, asal, pedoman dari Thariqah itu. Kemudian Syekh Shalih Darat memberi syarah, sesungguhnya Thariqat para aulia dan para mursyid Thariqah yang muktabar itu semua adalah mengikuti Al-Quran dan hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Abul Qasim An-Nasrabadhi mengatakan bahwa dasar ilmu tasawuf adalah mulazamatul kitab wal hadis. Jadi dasar ilmu tasawuf adalah mulazamatul kitab wal hadis. Jadi ilmu tasawuf itu didasarkan pada kitab dan hadis. Kemudian dengan meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah. Jadi ilmu tasawuf itu mulazamah pada kitab Quran dan hadis, meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah, mengagungkan kemuliaan masyayikh, dan mulazamah aurat, mulazamah wirid atau melazimkan wirid-wirid dengan meninggalkan perbuatan khilah atau perbuatan yang mengelabui atau perbuatan yang mengandung tipu daya. Itu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf, satu, mulazamah kitab dan hadis, meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah. Kedua, mengagungkan kemuliaan masyayikh dan melazimkan aurat, serta meninggalkan perbuatan tipu daya. Maka Abul Husain An-Nuri berkata, barang siapa melihat seseorang yang mengaku mempunyai pangkat di sisi Allah. Barang siapa melihat orang mengaku mempunyai pangkat di sisi Allah dan mengaku memiliki makom yang keluar dari ilmu syariat, maka engkau jangan dekat dengan orang tersebut. Karena dia itu adalah setannya manusia. Jadi ada orang kok merasa punya makom, mengaku punya makom. Sementara dia itu tidak berpegang pada aturan syariat, maka jangan dekati dia. Dia itu adalah setan wujudnya manusia. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, bahwa mengikuti syariat itu mengharuskan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka takutlah kamu jangan sampai keluar dari wilayah syariah. Kemudian Imam Junaid berkata, sesungguhnya madhabku adalah mengikuti ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan semua thariqah akan terputus berhenti, kecuali thariqah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan barang siapa tidak mengetahui isi Al-Quran dan tidak mengetahui isi hadis, maka tidak boleh diikuti dalam segala perilakunya. Indah kalam Al-Junaid. Cukuplah seperti itu kata Imam Junaid. Tambih. Telah berkata Imam Sa'roni radhiyallahu an dalam kitabnya Al-Matan Kubro bahwa telah disepakati oleh para syekh ahli thariqah bahwa orang yang menjadi thariqah yang mengajar para muridnya itu tidak diperbolehkan kecuali telah tabakhur, kecuali telah luas pemahamannya dalam ilmu-ilmu syariat dan ilmu alat ilmu syariat, ilmu alat dalam ilmu syariat. Seperti perilaku thariqah Sadaliyah, maka Syekh Abul Hasan As-Sadzili, Abul Abbas Al-Mursi, Yaqut Al-Arsy, dan Syekh Tajuddin bin Athaillah, mereka semua itu tidak sekali-kali memasukkan seseorang ke dalam thariqahnya kecuali telah diketahui bahwa orang tersebut memiliki pemahaman luas tentang ilmu-ilmu syariah dan diperkirakan orang tersebut sudah bisa disebut sebagai ulama menurut ukuran umumnya ulama. Oleh karena itu, apabila ada murid yang ingin masuk thariqah tetapi belum luas ilmu syariatnya, maka tidak dibaiat. Itulah perilaku ulama awalin. Ulama pada saat itu.
Hal yang seperti ini, atau kalau belum tabakhur, belum boleh torekoh, kalau ini berjalan atau dijalankan pada saat sekarang ini, tentu hal yang sangat jarang. Karena baik guru mursyid maupun murid torekoh pada saat sekarang ini, kapasitas ilmu syariahnya tentu tidak seperti ulama-ulama dulu atau orang-orang dulu yang menjadi murid torekoh. Maka maklum, bila zaman sekarang ini guru torekoh yang mengajarkan torekoh dan murid torekoh tidak memenuhi aturan yang disebut tadi. Oleh karena itu mereka tidak mampu untuk memenuhi akhlak kitab ini. Maka dapat diumpamakan man doya al-usul haramal wusul. Barang siapa yang mengabaikan ilmu dasar, maka haram usulnya. Intaha kalam Sa'roni. Iklam. Nah, ini sekarang Syekh Sholeh Darat memberi penjelasan. Ketahuilah wahai saudaraku. Jadi karena tadi ada persyaratan-persyaratan khusus bagi torekoh, baik mursyid maupun murid, harus memiliki ilmu yang tinggi di dalam atau pemahaman ilmu yang luas tentang syariat. Maka kemudian Syekh Sholeh Darat ini menjelaskan, ketahuilah wahai saudaraku, apabila engkau melihat sebagian mursyid torekoh itu bodoh atau belum mampu, atau tidak tahu dalam masalah syariah, kemudian mereka mengajarkan zikir dan membaiat murid juga yang bodoh-bodoh. Jadi mursyidnya belum mampu atau belum maksimal ilmu syariahnya, muridnya apalagi juga ilmu syariahnya sedikit, belum mengerti ilmu syariat, belum mengerti ilmu aqaid, orang-orang tersebut masuk torekoh, kemudian kholwat dan suluk mengikuti tarbiyah mursyid, maka ya ikhwani engkau, jadi kalau melihat seperti itu, melihat guru torekoh kurang paham syariah, melihat murid torekoh tidak paham syariat secara baik, maka pesan Syekh Sholeh Darat, engkau tidak boleh mencela atau suudon kepada para mursyid. Meskipun mursyid itu kapasitas syariahnya kurang, tapi tidak boleh mencela dan tidak boleh suudon kepada para mursyid yang sudah mendapat ijazah dari mursyid kamil. Karena bagi orang yang sudah mendapat ijazah guru, kita tidak boleh iktirad, kita tidak boleh mencela mursyid yang sudah mendapat ijazah guru. Maka ketika engkau mencela terhadap guru tersebut lantaran kurangnya ilmu, kemudian kurangnya ilmu, kemudian juga membaiat orang yang berkurang ilmunya pula, maka engkau menjadi suudon dan iktirad kepada mursyid yang sudah memberi ijazah. Maka engkau menjadi musuhnya. Padahal dalam kitab Sahih Bukhari Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sungguhnya Allah berfirman, barang siapa musuh wali untukku, maka aku izinkan dia perang. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni wa man adza mu'minan faqad adzani. Wa man adzani faqad adzallaha subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, aku dari Allah, aku utusan dari Allah, dan para mukminin itu dariku. Barang siapa menyakiti seorang mukmin, maka dia betul-betul menyakitiku. Dan barang siapa menyakitiku, maka dia benar-benar menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin saudara-saudara yang berbahagia. Selanjutnya Syekh Sholeh Darat menjelaskan lebih lanjut, setiap guru mursyid tentu sudah mendapatkan ijazah dari silsilah masyayikh hingga sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka guru mursyid adalah anak laki-laki Rasulullah sebagai anak ruhaniyah. Oleh karena itu, berhati-hatilah kamu wahai ikhwan. Jangan sampai iktirad, jangan saya mencela dan suudzon kepada guru torekoh yang mungkin kurang luas ilmu syariatnya. Dan jangan sampai mencela atau suudzon pada murid torekah yang mungkin kurang luas ilmu syariahnya. Engkau tidak akan sampai pada ilmu ahli torekoh dan ahlullah. Jadi, kenapa kita tidak boleh mencela, tidak boleh suudzon? Karena kita bisa saja tidak sampai pada ilmu ahli torekoh dan ilmu ahlullah. Karena tujuan dari semua guru mursyid itu mengarah pada ma'rifatullah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itu semua guru mursyid tujuannya adalah pada ma'rifatullah dan wusul ilallah. Makanya apabila engkau melihat guru-guru torekoh yang mungkin belum pinter, tapi membaiat pada orang-orang yang tidak pinter pula, maka pasrahkanlah kepada Allah. Wallahu alam. Aku tidak sampai ilmuku tentang perbuatan orang ahli torekoh. Kenapa? Karena setiap orang torekoh tentu sesuai Al-Quran dan hadis, serta mempunyai hubbullah wa hubbu rasulih. Ini yang penting. Jadi orang torekoh meskipun kapasitas ilmu syariahnya kurang, tetapi dia memiliki hubbullah dan hubbu rasulih. Setiap orang punya hubbullah dan hubbu rasulih, itu tidak boleh kita suudzon kepadanya dan tidak boleh membencinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, lisan kita, hati kita, perbuatan kita untuk bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan tidak mencela siapapun orang yang melaksanakan hubbullah wa hubbu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, iman kita sampai hari hayat kita, dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Marilah kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.